Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai resume modul manajemen ASN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadanti Safitri, peserta Lasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, golongan 2, gelombang 3, angkatan 7, kelompok 4, tahun 2022. Berikut merupakan poin pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, ada kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Poin yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Sebelum saya menjelaskan mengenai kedudukan ASN, saya akan menjelaskan apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Untuk menjalankan kedudukannya sebagai ASN, ASN mempunyai peran dan fungsi, yaitu diantaranya yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hak PNS. Seorang PNS mempunyai 5 hak. Yang pertama yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua yaitu cuti. Yang ketiga yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat yaitu perlindungan. Dan yang kelima yaitu pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K hampir sama haknya seperti PNS, hanya tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selain mempunyai hak, ASN juga mempunyai kewajiban, diantaranya yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat yaitu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode etik ASN. ASN mempunyai 12 kode etik. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga yaitu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
Yang keempat yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, yaitu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan kode etik yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin pembahasan yang kedua, yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sistem merit. Jadi, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat sistem merit, di mana sistem merit bermanfaat bagi organisasi maupun pegawai. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan dengan kata lain organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem merit ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Lalu, bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Jadi, sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam pasal 55 dan pasal 93 UU ASN harus menerapkan sistem merit ini. Pada poin pembahasan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen PNS. Jadi, manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintahan pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Lalu, ada manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian penjelasan mengenai modul manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.